Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa lahiqna bis salihin. Qala al musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Adapun dalil orang yang condong kepada mazhab yang kedua, yaitu orang yang mengata bahwa bercampur dengan manusia itu terlebih afdal daripada sunyi sendiriannya. Maka yaitu sekalian dalil yang tersebut di dalam fadilah bersahabat dahulu itu. Tarik jari. Jadi ikut kali kita pelajari tentang dalil-dalil orang yang mengatakan bahwa mengasingkan diri itu lebih baik daripada bercampur dengan orang banyak. Jadi ini ingin menyatakan dalil pendapat ulama yang mengatakan bercampur dengan orang banyak lebih baik daripada menyendiri. Dalilnya yang pertama yaitu bena dalil-dalil yang ditunjuki tentang fadilah kelebihan katanya bersahabat. Yang kali kedua ide ikut. Dalil-dalil yang menyatakan tentang fadilah katanya bersahabat katanya mengon. Yang pertama jid ke dalil lebih afdal katanya bercampur dengan orang ramai daripada menyendiri. Dan lagi menegahkan Nabi SAW bagi orang yang duduk di dalam bukit dengan sendiri karena ia berbuat ibadat dengan sabdanya, la taf'al anta wala ahadun minkum li sabri ahadikum fi ba'di mawatinil Islam. La sabru ahadikum fi ba'di mawatinil Islam khairun lahu min ibadati ahadikum wahdah arba'ina aman. Artinya jangan engkau kerjakan duduk di bukit dengan seorang dirimu itu, dan jangan seseorang daripada kamu akan berbuat yang demikian itu, sesungguhnya sabar seseorang kamu di dalam setengah tempat bercampur dengan orang Islam itu terlebih baik daripada berbuat seseorang kamu akan ibadat 40 tahun. Dipubut mi-mi-atih. Jadi dalam hadis Nabi Nabi la taf'al anta wala ahadun minkum. Baik kata pubut dan baik dipubut oleh salah satu daripada kamu, yaitu dua di dalam sabuh bukit khusus untuk beribadat ini. Taik dah singkan rotis kepada sabuh tempat, tadu inan hanya untuk beribadat katanya seorang diri. Ini pegah Nabi, la taf'al anta wala ahadun minkum, baik kata pubutnya dan baik dipubut le urang-urang yang lain, salah satu daripada kamu. Pakat karena Nabi sungguh sabar gata di dalam sebagian tempat-tempat Islam lebih get daripada berbuat ibadat sidro gata selama 20 tahun. Tadu dalam sabuah bukit dan ibadat 20 tahun. Kemudian tadu di dalam kawan ramai. Katanya dibutuhkan oleh orang ramai. Manfaat waktu tadu dalam kawan ramai. Yang terbanding dengan ibadat 20 tahun ini sogat lebih get tadu dalam kawan ramai
yang bisa memberikan manfaat kepada urang ramai. Nah, yang salah satu hadis yang dijanji ke dalil bahwa dua lam kawan ramai lebih get daripada tak asingkan diri untuk beribadat. Jadi bandingan jih lebih get daripada 40 tahun tak ibadat otok. Ya. Taduk lang kawan ramai, taduk di kampung, bermanfaat ilmu gedanyo kepada urang ramai, ya, dan gedanyo dibutuhkan oleh urang ramai, nyan lebih get taduk lam kawan ramai ketimbang daripada tak asingkan rotih untuk beribadat. Ya, lebih get daripada tak ibadat 20 tahun. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا كَانَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْجِهَادِ مَعَ شِدَّةِ وُجُوبِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ. Artinya dan zahir bahwa menegahkan Nabi SAW akan orang yang bersunyi di bukit karena mengerjakan ibadat di dalam hadis ini hanya saja adalah bagi yang di dalamnya itu daripada meninggalkan perang sabil, serta sangat diwajibkan akan dia pada permulaan Islam dahulu itu. Dengan dalil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Wallahu a'lam. Ini pegah Imam Al-Ghazali. Nyan menurut lahir hadis yang kita baca saatnya iwatih, alasan pegah Nabi lebih get duduk dalam karame ketimbang tak duduk dalam bukit yang ibadat hidrot ini. Alasan jih karena bakwatenya menyebabkan kepada tinggal jihad fisabilillah. Monya urang ge bukit, ya, biak pubut ibadat hidro ge, yang tu hana urang perang. Sedangkan mu perang bakwatenya, bak permulaan Islamnya cukup berat wajib. Ya, monya ge gede bukit, hana le ya mujahidin, hana le urang perang. Sedangkan bakwatenya sangat butuh kepada peperangan pada permulaan Islam. Yang ban bertanggung hadis oleh Imam Al-Ghazali. Dalil jih ya, empat sumber ya, sehingga Imam Al-Ghazali ini pegah mana, yaitu karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi alasan Nabi ini pegah mana, karena bakwatenya hat butuh kepada peperangan, artinya butuh kepada para mujahidin untuk berperang ya, pada saat Islamnya baru mula-mula disiarkan. Al-Faslu Tsani fi Fawaidil Uzlah wa Afatiha. Yang kabeh tentang berbicara dalil. Jadi dalil lebih olah menjampu, dalil tambahan yaitu tata bacanya, kemudian dalil-dalil yang lain yaitu hadis-hadis yang di dalam fadilah kita yang bersahabat. Jadi ini guna pegah tentang faedah-faedah kita yang mengasingkan diri. Watai kita yang tak asingkan diri nyainan na faedah. Dan inan pun na bahaya. Ya, faedah jihna, kemudian kekurangan pun na positif dan na negatif jih. Bermula menjauhi manusia dan bercampur dengan manusia itu yaitu bersalah-salahan ia. Sebab bersalahan kelakuan manusia. Jadi mengenai urun tayang ya, kiban hukum sogat katanya menyendiri dengan bercampur lam kawarame. Yang jawaban jipu menurut urang. Ya, menurut kondisi urang. Nanti na urang iganya yang gat gasingkan diri. Na urang yang gat geduk lam kawarame. Nah, jadi hanjit tafonis satu jawaban untuk semua lapisan urang. Ya, tergantung pribadi ya.
Yakni jika tiada sejahtera agama seseorang itu melainkan dengan menjauhkan akan manusia, maka menjauhi ia akan manusia itu terlebih afdal kepadanya. Nah, pribadi orang ini yang kedua langkah ramai yang selamat agama. Nah, terganggu agama ke, terfitnah agama. Nyan menyembah orang yang lagi nyan lebih ge asingkan diri tabanding dengan geduk lam kawan ramai. Dan jika sejahtera agamanya itu dengan bercampur dengan manusia serta memberi manfaat akan manusia di dalam agamanya dan dunianya, maka bercampur dengan manusia itu terlebih afdal kepadanya. Menyauda ngati geduk langkau rame terpelihara agama. Alhamdulillah agama ke han terfitnah agama ke. Olehnya na manfaat kurang rame. Baik manfaatnya berkenaan dengan agama maupun berkenaan dengan dunia. Nyan orang yang laginya lebih afdal geduk lam kawan rame. Nah, tinggal lam kawan rame, selamat agama bermanfaat kepada orang rame. Nyan lebih dua lam kawan rame. Hana payah ugli hana payah pemukleh itu. Adapun faedah uzlah itu maka yaitu 6 perkara. Maka faedah yang pertama dapat menselesaikan dirinya di dalam berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Faedah katanya mengasingkan diri, tayak kaluat tira tu na namboh. Yang pertama kosong hati katanya, kosong wate katanya untuk berbuat ibadat kepada Allah. Hana sibuk ngumpulain. Ya, hana sibuk dengan urang, badan katanya hana sibuk, hati pun hana sibuk. Kosong hati ya, untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Yang pun. Dan di dalam zikir dan pikir dan jinak hati akan Allah Ta'ala. Waktu kita tamu zikir yang khusyuk tu. Atau kita tak berpikir tentang kebesaran-kebesaran Allah. Ya, kosong hati itu daripada rin-marin yang lain. Hati tamu zikir aman, berpikir aman, dan hati kita akan jinak terhadap Allah. Mudah lam hati kita untuk taingat kepada Allah. Han liar hati kita daripada mengingat Allah. Monya taduk lan kawarame, ingat ke turun, ingat ke kegiatan-kegiatan macam-macam tu. Tapi hati tak pemukleh draw tu, ya, paling-paling siat tak kan. Ya, 3 bulan, atau 2 bulan. Ya, lihatnya kan terbiasa dengan kesendirian gitu ya. Ya, nak ingat lagi kepulain. Ya, hati tak berzikir, khusyuk hadir hati itu kepada Allah. Menanti hati tersemiki, hana kasih pikiran. Ya. Dalam hati kita akan selalu diingat kepada Allah. Dan dengan munajat akan dia. Dan menilik akan malakutis samawat wal ard. Dan sekalian yang demikian itu tiada dapat ia melainkan dengan menjauh akan manusia. Menanti untuk tamunajat. Malian untuk takalan kepada kerajaan langit, kerajaan bumi, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nyan atranyan bandum han asi tapubut melainkan getanya dengan mengasingkan diri. Monya hana asingkan diri yang artinya hasi. Ya, kacau. Pikiran getanya kacau, olehnya wate getanya juga kacau. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, ia nakal daripada setengah ulama, la yatamakkanu ahadun minal khulwah illa bitamassuki bi kitabillahi wal mutamassikuna bi kitabillahi taala hum alladzina istarahu minad dunya bi zikrillahi taala wadzakirunallaha kasiran asyau bi zikrillahi wa matau bi zikrillahi
wa matu bi zikrillah. Walaku Allah bi zikrillah. Wala syakka fi anna haula tamna'uhum al-mukhalatatu anil fikri wa zikri. Fal uzlatu aula bihim. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'i amrih yatabattalu fi jabali Hira'a. Artinya tiada dapat seseorang daripada bersunyi di dalam khulwah itu melainkan dengan berpegang dengan kitab Allah. Han athi katanya tak menyendiri, han athi katanya mungkin katanya tak kalut, melainkan dengan berpegang kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Alanya, dan orang yang berpegang dengan kitab Allah Ta'ala itu, yaitu mereka yang istirahat daripada dunia. Orang yang berpegang terhadap kitab Allah, berpegang dengan Al-Quran adalah orang yang istirahat. Ya, artinya daripada dunia. Ngan puak istirahat dengan zikir Allah. Yaitu dengan cara berzikir terhadap Allah. Baik berzikir ngabah maupun zikir ngati. Dan mereka yang membanyakkan zikir Allah Ta'ala itu, yaitu hidup mereka itu dengan menyebut zikir Allah. Dan mati mereka itu dengan menyebut zikir Allah. Orang yang pula zikir, nyan udip dan mati nyan adalah dengan zikir Allah. Ya, punya orang, ya, bunuh orang yang berpegang, orang yang kalut adalah orang yang berpegang kepada Al-Quran. Orang yang berpegang kepada Al-Quran, nyan geudip iganyan dengan zikir Allah, gemati pun dengan zikir Allah. Dan mendapati mereka itu akan Allah dengan zikir Allah. Merempak dengan Allah pun dengan zikir. Dan tiada syak bahawa menegahkan mereka itu oleh bercampur dengan manusia itu. Daripada berpikir dan berzikir. Hana ragu katanya bahawa apabila katanya menjampu lawak dengan udang rame, nyan pasti tertegah katanya daripada zikir dan daripada berpikir. Hafi tamu zikir, nyelang kawarame itu. Alian hafi tak berpikir ya, tentang kebesaran-kebesaran Allah. Maka bahawa sesungguhnya bersunyi itu terlebih aula. Ya. Oleh karenanya, untuk menghasilkan zikir dan untuk menghasilkan fikir, maka mengasingkan diri itu adalah lebih aula. Lebih get, ya, bumekleh, bek langkawarame. Dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan pekerjaannya itu bersunyi sendirinya di dalam gua gunung Hira. Karena nyangke ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu permulaan ya, waktu menjelang Nabi kena diangkat menjadi rasul, nyan habis-habis Nabi digalakkan untuk berkhulwah nekalut di dalam gua Hira. Nyan puakeun alasan, ya. Namun sunyi-sunyi Nabi di dalam gua Hira, ya, pada permulaan urusannya Nabi, yaitu menjelang diangkat menjadi rasul, nyan inan ya, untuk berzikir dan berpikir. Karena menyahana tak kalut, hana mungkin kubur adanya. Dan dari karena ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula orang yang permulaan menjalani akan jalan kepada Allah ta'ala itu, yaitu terlebih aula baginya bersunyi sendirinya.
Karenanya ni pegah le Imam Al-Ghazali, orang yang mubtadi, orang yang ban-ban suluk menjalani jalan akhirat, perjalanan batin untuk sampai kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, nya lebih aula bagi orang yang berkalut. Baik lang kawarame. Yakni jangan ia bercampur dengan manusia, melainkan pada ketika sembahyang Jumat dan sembahyang berjamaah dan pada waktu rawatib dan pada waktu mengerjakan aurat dan pada waktu berhimpun membaca Al-Quran dan pada waktu mengaji ilmu yang memberi manfaat. Maka yaitu sunat bercampur dengan manusia itu. Atau lazim berhimpun. Seperti berhimpun pada sembahyang Jumat atau naik haji yang fardu atau menuntut ilmu yang farduin. Jadi bak urang yang aula guna untuk menyendiri nyan igatnyan getubiat langkah rame untuk sembahyang Jumat. Untuk sembahyang berjamaah. Alian pada wate-wate rawatib. Alian wate ubud wirid. Alian wate berhimpun musapan urang untuk baca Al-Quran. Atau wate mengaji ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat terhadap kehidupan akhirat katanya. Nyan bak wate-wate yang lagi nyan sunat iganya ge menjampu ge musapat dengan urang ramai. Atau kan sunat, lazim, wajib. Nanti lagi untuk sembahyang Jumat, nyan wajib. Ya, wajib itu biat untuk ya sembahyang Jumat. Monya lagi untuk sembahyang berjamaah, nyan sunat gitu biat. Untuk minta ilmu farduin, wajib itu biat. Untuk gum sapat-sapat baca Quran, yang hukum je sunat. Jadi orang yang puakan yang permulaan suluk yang bit-bit, putra suluk yang bit-bit iaitu menjalani perjalanan batin untuk dekat katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan bagi orang nyan ge lebih ge asingkan ro ge tebiat menteng ba atra-atra yang wajib secara berjamaah dan ba yang sunat-sunat. Ba Jumat yang wajib. Aku wajib tebiat. Untuk berjamaah nya tedang dia pendapat sunat muakkad, aku sunat tebiat. Jak buat ilmu farduin, nyan berarti wajib tebiat. Selain daripadanya asingkan diri. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, فَإِذَا دَمَرْ رَجُولُ عَلَى الْخُلْوَةِ intaha amruhu ila ma qalal Junaidu rahimahullahu ta'ala. Ana ukallimullaha munzu salasina sanatan. Wan nasu yadunnu anni ukallimuhum. Ana ukallimullaha munzu salasina sanatan. Wan nasu yadunnuna anni ukallimuhum. Artinya maka apabila mengekali seseorang laki-laki atas bersunyi di dalam khulwah serta membanyakkan menyebut zikir Allah dan membanyakkan wirid-wirid, niscaya sampai pekerjaan itu kepada yang dikata oleh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dengan katanya, aku berkata-kata akan Allah Ta'ala pada masa 30 tahun. Padahal manusia itu menyangka akan daku berkata-kata akan mereka itu. Jadi menyaurang kabar kekalan di dalam kalut, nyan untuk truk nyan lagi yang dipegah oleh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi adalah salah satu daripada imam katanya di dalam bertasawuf.
Yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Putraan pegah le Junaid Al-Baghdadi lung 20 tahun. Lung berkalam dengan Allah, munajah dengan Allah. Sedangkan manusia disangka lung mengkalam dengan mereka itu manusia. Jadi wate urang ka kekal di dalam kalut, nya nate lang kawarame ya hana pengaruh le. Hana pengaruh le lam kawarame. Walaupun lam kawan rame, tetap ateganya yaitu munajah dengan Allah. Bak lahi gedanya berhubungan dengan orang rame, tapi batin berhubungan dengan Allah. Yang menan pegah li Syekh Junaid Al-Baghdadi. Wakila li ba'dihim ma hamalaka alal wahdah. Qala lastu wahdi. Innama ana jali sullah. Fa idza aratta ayyuna jini qara'tu kitabahu wa idza aratu an unajiyahu sallaitu. Fa idza aratu an ayyunajini qara'tu kitabahu wa idza aratu an unajiyahu sallaitu. Nah urang tanya bagi sebahagian urang yang kamu lazamah di dalam kalut. Putra katanya ma hamalaka alal wahdah. Apa yang mendorong kamu itu di atas sendirian? Sebab kualatan drone menyendiri kalut. Gejawab lastu wahdi lung kan tiro lu. Hana tiro lung. Inama ana jalisullah. Hanya saja lungnyo adalah urang yang hadir di hadapan Allah. Jalisullah duduk di hadapan hadarat Allah. Faida aratu an unajiyahu menyelung lung maksud lung bahwa Allahnya bermunajah dengan lung. Qara'tu kitabahu lung baca kitab Al-Quran. Nyata baca kitab Al-Quran yang seolah-olah Allah pegah bangganya. Wa idza aratu an unajiyahu apabila lung maksud lung rencana kena munajah dengan Allah Taala, salah itu lung semayang. Jadi wate gedanya baca Al-Quran, wate gedanya baca Al-Quran yang seolah-olah Allah Taala pegah bangganya. Nyohun Allah Taala munajah dengan lung. Baca Quran baca. Nyohun lung kena munajah berkalam dengan Allah. Semayang. Kita buat menteri dalam semayang no wajahku wajhiya aku hadapkan zatku lilladzi fataras samawati bagi Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Lung hadap diri lung ya Allah kepada drone yang telah menciptakan langit dan buminya, berarti kita mau pegah abang Allah. Dalam Fatihah dengan iya kana budu wa iya kana stain drone ya Allah. Bak drone ya Allah, khusus bak drone ya Allah. Yang lung sembah. Wa iya kana stain dan khusus bak drone yang lung lekai bentuk. Yang berarti kita pegah hamba dengan Allah. Jadi kita dalam semayangnya munajah dengan Allah. Maka terjaga hati itu. Terjaga hati itu baik belum lain. Babah kita sedang berkalam dengan Allah, sementara hati kita berkalam dengan lain yang terjaga baik benar. Budak tupu kita dalam sembahyang
Nyan adalah sedang munajah dengan Allah. Sedang berkalam-kalam dengan Allah. Maka arti katanya berhudur, berhadir kepada Allah. Baik kepada pulain. Tegedi lam arti teruk le pulain. Kita lembat thật, kita lembat thật. Bila tinggal ke Allah mentang-mentang lah semayangnya kaget. Menyebab kita yang awam. Kita tengoknya awam mendum lambabnya. Ken urang khusus. Jadi bagi kita yang awam pun ingat kepada Allah. Iban tak ingat. Bagi kita yang awam kan seolah-olah tulis seolah-olah nama Allah dalam hati kita yang orang minta kaji. Walaupun tu baru orang yang elit kan mana baru orang yang tinggi-tinggi. Yang kegedayan. Iban yang hadir ke Allah. Ini contoh bandingan ni. Tengok tengah dapat baca Fatihah. Dia lewat cicak Pak Binti. Nyan naduh cicak kita yang malam mati tu. Nyan berarti tiba saat nyan kita yang hati kita nyan hadir ke cicak. Babah kita yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ma cicak meleleh empat. Nya hadir kita yang bukan hadir ke cicak. Nyobek hadir ke selainnya, berhadir hati itu ke Allah. Tak usaha. BBE. Karena kita jahit hak rian-marian tu kan. Hampulain dalam semayangnya. Seharuji dari A sampai Z dalam semayang kita berhadir hati. Sebab di pedang semayangnya ingat ke Allah. Di luar semayang kita puh ingat ke Allah. Kita duduk puh ingat ke Allah. Dalam semayang ingat. Haitim ingat dari A sampai Z, dari takbiratul ihram sampai taslim. Bela tinggal. Bela ingat ke Allah. Terada jak-jak, terada bahunda. Ta murno muzikir. Tak gerak ju lidah mentang hana temusu. Tak gerak lidah. Babah kita yang lidah kita yang mesti ikut Allah, 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 Allah. Temusu hana. Itu teka biasa menan. Tak murno lom. Seolah-olah kita tak kenlah fai Allah. Tapi lidah kita yang hanya main le. Baik le tapi main lidah. Dudon-dudon tu. Seolah-olah hanya tak kelingan babah. Ikun le hati tu. Yang onan mentang yang kasyukur bak kita yang awak. Masa tu semayang tu. Ai tak murna maju. Babah tu. Ikun Allahu Akbar kabirau. Lam hati tu. Beringat ke Allah. Masa payah tapit mata. Aku tapit anak buku. Dia kalian tempat kita yang adanya bersih daripada najis. Ya?
Mampit dalam sembahyang punya hukum fikih je makruh. Tapi untuk menghasilkan khusyuk katanya je. Tiaga tablut tu kadang naik dicak yang kahut dia dah terkejut dia dicak. Ya. Ya. Ya mana? Kita kena lagi tengok. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Sejahtera dia di atas drone. Wahai nabi. Yang kahabam ke yang berah. Assalamualaikum. Sejahtera di atas drone. Wahai nabi. Yang tak kitab habar kita ya. Ke nabi. Jadi dia pakai kata-kata engkau. Ya, drone ni bahasa Aceh. Yang penting orang nak haba-haba yang tergunakan kepada orang yang naik ke dia. Ya. Punya orang jauh dengan dia. Kerana takkan engkau. Ya. Dah. Dan kata Fudail rahimallahu taala, idza ra'aitul laila muqbilan farahtu bihi. Wa qultu akhlu bi rabbi. Wa idza ra'aitu subha adrakani istauhashtu kirahatan liqa'an nas. Wa ayyaji'ani may yusghiluni an rabbi. Dipegah li Fudail bin Iyad. Apabila aku lihat akan malam yang datang, senanglah aku dengan sebabnya malam. Ya, di karab truk malam, karab maghrib ya. Yang dipegah li Fudail bin Iyad, lung senang lu. Ya, di malamnya senang lu. Wa qultu dan lung khun akhlu bi rabbi. Nyok katruk malam, nyok kapah lung sunyi-sunyi dengan Allah. Ketika malam berarti kerana kesibukan lain. Ya, berarti kajian untuk sunyi-sunyi dengan Allah, dengan Tuhanku. Wa idza ra'aitu subha adrakani, dan apabila lung kalen subuh katruk kadi pendapatkan lung istauhastu, liarlah aku karena benci akan bertemu manusia. Ya, ati katruk ate subuh yang kasusah tu. Pakan nyo ti kauron tu kamu rempak ngemponyo merempak ngempoje. Ya, kamu puakeun berhadapan dengan orang tu. Alayan yang getakut lampu untuk natru orang, teoranya katra orang bak getanyo yang di pulau getanyo, di pesibuk getanyo sehingga han rempak ya mau khulwat dengan Allah. Yang menan ahli Fudail bin Iyad. Ilung saya kata malam yang ka senang. Lung kulah te lu, nyok kalau sunyi-sunyi dengan Tuhan lu. Alian wate katru bengoh ya, kasusah lu. Ya. Pakan susah lu. Karena lung takut merempak ngurang, lung takut ijak bak lung urang yang itu sibuk lung sehingga hana rempak ingat kepada Allah. Dan kata Malik bin Dinar rahimallahu taala, "Man ya'nas bi muhadatsatillahi taala an muhadatsatil makhluqin faqad qalla amaluhu wa ama qalbuhu wa dayya'a umurahu." Yang pegah Malik bin Dinar
Barang siapa yang tidak berjinak-jinak dengan muhadasah Allah, dengan berbicara atau berkalam dengan Allah, an muhadasatil makhluk, jauh daripada berkalam dengan makhluk. Faqad qalla amaluh, maka sungguh sedikitlah amalnya. Orang yang hanai rempa muhadasah dengan Allah, orang yang hanai rempa munajah dengan Allah, nyan sungguh orang nyan ditat amal. Wa amma qalbahu, dan ka gepubuta mata ge. Apa keun gepubuta hati. Wa dayya'a umurahu, dan ka gebah-bahum. Jadi mia katanya hana jina ati katanya dengan Allah, nyan amal dit ati buta. Alian umum sia-sia. Dan faedah yang kedua. Jadi faedah yang pertama buno kosong hati katanya untuk ingat pada Allah. Faedah yang kedua yaitu sebab bersunyi itu lepas daripada mengerjakan maksiat yang datang, dan pada galibnya itu dengan sebab bercampur dengan manusia. Itu 4 perkara. Watai katanya takalut, watai katanya menyendiri, yang selamat katanya daripada maksiat. Yang pada biasa maksiat tersebut terjadi jih gara-gara kamu dua ngurang ramai. Faedah yang kedua daripada takalut atau menyendiri, selamat katanya daripada buat maksiat. Buat maksiat yang biasa terjadi gara-gara mensapat-sapat ngurang ramai, napa macam? Pertama al-ghibah, mengupat. Nya mengupatnya hanya mungkin ya tidak. Kadu gerod irmo. Awit-wit inan sidro dalam pohromo. Nyan selamat katanya daripada mengupat. Sebab hanya mungkin temupat sidro. Alian bet temupat ngapain? Nyoranya kacanggih becu kan? Hana urang di samping tu. Ape na saja tu. Ngapenya bisa menghasilkan upat tu. Jadi minyak sidro dia selamat daripada hartanya. Dan makna mengumpat itu yaitu mengata kejahatan manusia pada ketika ia gaib. Dan jika ia mendengar akan perkataan itu, niscaya tiada suka ia. Dan yaitu haram lagi maksiat. Makna upat yaitu tak pegah aib gob. Tak pegah aib gob melikut. Kata gedi dengan bungeh. Nya hukum jipu haram. Nya tak pegah muka. Sesuatu yang bungeh gob upat ni. Ana macam melikut upatnya dengan babah, upatnya dengan perbuatan, upatnya dengan isyarah. Tak pegah nak tepu tapi tak isyarah. Tak pegah tapi tak pegah tingkah. Taruru dia. Dia taruru je, bungeh nya mupat. Tak isyarah ke je, bungeh nya mupat. Tak pegah ke umum. Hati katanya dituju kepada sirau dia. Pertanyaan ji, nakun upat. Jawab ji, bila dipahami oleh pendengar nyan ke urang tertentu nya upat.
Jadi kan bak kita yang ukurannya. Bak urang dengar. Nya tak pegah itu yang hana tersebut nan. Ya. Tak pegah secara umum. Makna hana tersebut nan pu hana secara spontan. Tapi arti kalimat-kalimat kita yang dipahami oleh orang yang ke pulang. Ya. Yang menjadi dipahami oleh pendengar nan, ya, dipahami kepada seseorang yang tertentu, yang kita meng dalam kategori 4. Ya. Menyahana dipahami oleh orang kepada orang yang tertentu, yang keempat. Dan kedua ria. Maksiat yang kedua terjadi gara-gara mesebab ngurus rame adalah ria. Yakni melihatkan ibadatnya itu kepada manusia. Supaya dipuji oleh manusia. Atau supaya dimuliakan dia oleh manusia. Atau supaya mendapat harta. Atau supaya mendapat kemegahan. Atau barang sebagainya. Dan yang demikian itu haram. Lagi membinasakan ibadatnya itu. Maksiat yang kedua terjadi gara-gara orang ramai itu ria. Ria makna dasarnya memperlihatkan ibadat kepada orang lain. Waktu kita yang tak pelemah kebaikan kita yang bagok, yang pasti nak tujuan. Menyahana tujuan, hana perlu tak pelemah. Karena nak tujuan tu maka tak pelemah. Tujuannya pun macam-macam. Nah itu jauh. Saleh tak agaknya, tegak tak ibadat agaknya. Malahnya ngai pemulia telegop. Karena ikalan kita yang urung buat kebaikan. Atau mendapatkan harta ngai mensedekah legop. Ya. Atau mangat terdapatkan kemegahan, mangatna kekuatan katanya enggak mendapatkan power tadi. Ya. Nyan ria. Yang mudah tak ingat melakukan berbuat amal akhirat bukan karena mengharap ridha Allah, nyan ria. Ya. Menyatidro tu hana pat pelumah. Ya, wateh hana pat pelumah. Nyan biasa inan gadah ria. Hana datang ria. Walau nasid surah urang beribadat hana urang kaler tapi gehukum urangnya ria. Ge contoh mesti urang biak kaluut. Biak tapa me bahawai. Kuih ke dia ugli. Tengah geli kedua dia teruk ke ibadat ke mamai segala macam. Hana sau memang. Tapi lama teganya nyo nam paduk-paduk thon utapa ino ku kaluut ino. Tengah keramat ku. Ati ka keramat ku itu ku kedoi le urang. Nyan kita yang ibadat pun hana sau. Ya, nyo dro ku dua ino, nyo ku ibadat ino hana sau. Tapi duduk-duduk tengah itu ku kedoi tika keramat ku. Nyari ya. Nah, walaupun ibadat kita yang hana sau kala, tapi gekun dengan ria. Jadi yang biasa haji rianya karena na urang lain. Monya mekleh siro tu nyan ubud hat peluang untuk terjadi ria. Maka gara-gara menyendiri selamat daripada maksiat ria. Rianya adalah maksiat haram
dan membinasakan pahala ibadat yang menyertai dengan riya. Dan ketiga, as-sukut anil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Diam daripada amar ma'ruf dan nahi daripada munkar. Kote kita kata dua kamu kleh. Hana wajib le amar ma'ruf nahi munkar. Menyerta dua langkawan rame, na munkar yang terjadi hana talarang, nyan gedayo maksiat dosa. Nah, maka dengan menyendiri selamat gedanyo daripada dosa diam, daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, menyerta dua langkawan rame, ya, mesti amar ma'ruf nahi munkar. Kote kasih rawat tu, ya, hana wajib le katanya. Ya. Tak selamat. Dan keempat, mengikuti akan perangai kejahatan jika ia bercampur dengan orang yang berbuat kejahatan. Dan bersunyi daripada bercampur dengan orang yang berbuat kejahatan itu lepas daripada yang demikian itu. Ya. Yang keempat, katanya orang tak ikut perangui-perangui hanaga. Watai katanya tak mengen dengan orang yang hanagat, nyan roh mengikut perangui yang hanagat. Watai kami ikut adanya, yang berarti maksiat. Dengan sebab tamu sunyi-sunyi, ya, menyendiri katanya, maka katanya han mengikut berbuat kejahatan. Watai hana tak ikut berbuat kejahatan, kalau lepas katanya daripada kejahatan. Jadi selamat daripada maksiat kuat macam. Hati katanya hana taduk langkau rame, selamat daripada maksiat kuat macam. Pertama upat, yang kedua riya, yang kelima selamat daripada dosa diam daripada amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat selamat daripada dosa mengikuti akhlak-akhlak yang tercela. Yang tu macam yang tak ingat faedah, ya. Ya. Tinggalnya pukul ayak dua bagi dia kopi saat aku be. Ya. Alah bah. Tak belum lam taiti tentang kopi, ya. Ya, you blow banyak minyak tentang kopi dalam plastik. Ya. Tak duk rumah. Pakat. Selamat daripada apa macam. Yang mi aku duk yang tak kuat mopan. Ya. Hawa ada tak kopi. Belum dalam plastik dah. Ya. Nya teduk lang rame nyo ria. Ya. Bet teduk lang rame. Nak selamat daripada ria. Jadi hana mutamah fahla. Jadi teduk ke roh di rumah. Hana tak menzikir. Hana tak sembahyang sunat. Hana tak baca Quran. Hana tak mikir tentang kebesaran Allah. Teduk tok di rumah ke roh. Temthik, boleh neliang tentang ke roh. Hana menghasilkan kebaikan, tetapi kita selamat daripada maksiat piak macam. Selamat daripada maksiat yang adalah bahagian daripada kebaikan hit. Pakan tidak mengurangi pahala-pahala yang kanan. Ya. Bab pukul pahala dosa. Jatiah pahalanya ditimpa dosa. Menyebut dosa, kakak tutup pahala. Yang gehon uncing lahwi ya tengah. Ya. Kebaikan yang kanan. Hana mutamah dosa. Ati getimpa dosa di atas pahala. Raya pahala. Han tertutup pahala dengan dosa. Nyan berarti ya, gehon uncing kebaikan.
Jadi terjadi dua rumah anak menyendiri tanpa berbuat ibadat pun sudah banyak melahirkan faedah. Selamat daripada maksiat, yang bahagian daripada kebaikan. Kajinya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.